man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal, falam tuqbal salatahu arba'ina yawman, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Maka hendaklah mereka menutup auratnya dengan jilbab yang mengulur dari atas sampai bawah. Boleh apa yang terlihat? Apa aja yang boleh terlihat? Wajah dan bagian telapak tangan saja. Jadi kalau sampai bagian tangan sini, kemudian bagian kaki lagi jemur, ya, lagi jemur pakaian ataupun lagi beli di warung, nggak pakai kaos kaki, terlihat tangannya, maka ini termasuk terbuka auratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salatullahi wassalamuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin yang berkenaan dengan dosa-dosa yang dianggap remeh manusia. Telah datang dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabiul jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau pernah mendengar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian sepertinggal Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan melakukan amalan-amalan perbuatan yang lebih halus dari sehelai rambut. Wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami, dahulu kami, ketika Rasul masih hidup, menganggap dosa-dosa yang kalian lakukan yang lebih halus daripada sehelai rambut ini menghancurkan, yaitu dosa yang bisa menghancurkan agama kita. Maka kita ketahui hadis ini hadis yang sahih, riwayat dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau Allah kasih umur panjang sampai berumur 90 tahun. Jadi beliau bertemu dengan masa fase zamannya para sahabat, kemudian para tabi'in. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau melihat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin berubah amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh sebagian dari para sahabat junior dan para tabi'in. Wakhtalafat ahwalun nas wasaru yatahawanuna fi ba'dil umuril azimah fi ahdi sahabah. Maka berbedalah, semakin berbeda keadaan kondisi manusia dan mereka semakin apa? Yatahawanuna, semakin bermudah-mudahan di dalam perkara urusan agama. Dan ini pada zaman siapa? Pada zamannya sahabat. Antum bisa bayangkan di sini pada zamannya sahabat. Maka di antara yang diingatkan oleh sahabat Anas bin Malik terhadap para sahabat junior dan kibarut tabi'in, tabi'in yang senior, beliau memperingatkan apa? Dosa atau amalan yang dianggap remeh oleh manusia adalah dosa apa? Yang pertama adalah dosa syirik. Ini kesyirikan di sini. Kita ketahui ikhwan, manusia pada zaman kita ini mereka menganggap apa? Dosa syirik ini adalah dosa yang hal yang biasa bagi kita. Padahal Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dalam hadis yang sahih, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal, falam tuqbal salatahu arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bisa kita bayangkan, ini datang saja. Pada zaman ini nggak usah kita datang ke mereka, capek-capek ya ke rumahnya, kemudian kita bilang dan sebagainya, enggak. Pada saat ini sudah semakin modern. Kita mendatangi apa? Dengan kita membaca artikel-artikel, selebaran-selebaran yang menyebar di Facebook, Instagram, WhatsApp dan Twitter yang berbau kesyirikan, yang berbau hal-hal yang gaib, maka ini sudah masuk kepada kategori mendatangi.
Di antaranya apa? Kebiasaan anak muda zaman sekarang ini apa? Mereka biasa membaca apa? Zodiak. Ini ramalan bintang. Ini kan sering ya di Facebook ini nyebar. Nah, kemudian kita iseng, kita baca bintangnya Leo pada bulan ini, pada tahun ini apa? Kondisi ekonominya lagi tongpes misalnya, kantong kempes. Kemudian apa lagi? Asmaranya lagi amburadul, rusak. Kemudian apa lagi? Kehidupan rumah tangganya ataupun keluarganya berantakan, kacau. Padahal belum nikah dia. Nah, dia baca dari awal sampai terakhir. Ini sudah termasuk dari apa? Mendatangi dukun atau paranormal. Maka ancaman dari Rasul apa? Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Timbul pertanyaan bagi kita, kalau gitu kalau nggak diterima salatnya, udah sekalian aja nggak salat, ya kan? Kan nggak diterima, sekalian aja nggak usah salat 40 hari. Nah ini dosanya lebih besar lagi. Kalau misalkan dia salat, maka dia hanya apa? Menggugurkan kewajiban yang telah diwajibkan baginya. Tapi amalan-amalan atau pahala salatnya dia ini tidak Allah terima sama sekali selama 40 hari. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika dia percaya? Ini yang lebih lagi. Dalam hadis yang lainnya Rasul bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia mempercayai ucapan, perkataan mereka, maka dia telah apa? Telah kufur. Ini yang berkata Rasul. Ini pada tahun 2023 ini ya. Orang-orang banyak bilang apa? Zaman resesi, kehancuran, kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Jadi orang-orang ini sudah mulai apa? Membuat bahwasannya pada zaman ini akan terjadi apa? Kemiskinan, kemudian kehancuran dan sebagainya. Kalau kita mempercayai perkataan-perkataan yang gaib, yang hanya Allah saja yang berhak dalam hal ini, maka kita terjatuh pada dosa syirik. Ini yang diperingatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian Syekh melanjutkan yang kedua yang diperingatkan oleh beliau adalah apa? Salatul jamaah, salat berjamaah. Ini kedua. Karena setelah apa? Setelah syahadat salat. Maka Syekh mengatakan, faqad kana as-sahabah, adapun ketika sahabat radhiyallahu taala anhum, la yatakhallaf ahadun anha illa munafiq au marid au ma'zur. Mereka tidak pernah menyelisihi salat berjamaah kecuali orang-orang munafik, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang Allah beri uzur. 3 orang ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia enggak salat berjamaah, maka dipertanyakan keimanannya. Ini pada zamannya para sahabat, pada zamannya mereka. Walakinnan nas, akan tapi manusia setelah zamannya para sahabat, yatahawanu biha, mereka bermudah-mudahan dalam mengamalkan amalan salat berjamaah. Walam yakunu ala ma kana alaihi sahabah fi ahdir Rasul, dan
sama sekali hal yang aneh yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat pada zamannya Rasul, yaitu apa? Mereka meninggalkan salat berjamaah. Bal innan nasa fi ahdina, bahkan kata Syekh, manusia umat Islam pada zaman kami ini saru yatahawanuna bis salati nafsiha, mereka bermudah-mudahan untuk apa? Meninggalkan salat berjamaah. La bi salatil jamaah, bahkan di antara kita kaum muslimin apa? Mereka berani meninggalkan apa? Salat wajib. Bukan salat jamaah lagi, tapi mereka meninggalkan apa? Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya salat berjamaah dalam Quran surat Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar. Pertanyaan kita, kenapa Allah mengulang? Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar. Kenapa? Karena salat asar lah yang paling sering dilalaikan oleh kaum muslimin di akhir waktu. Jam 5:30, jam 6 mau waktu maghrib. Ini yang sering lalai mereka. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah, dan tegakkanlah oleh kalian salat bersama dengan orang-orang yang menegakkan salat. Ini dalil yang menunjukkan atas wajibnya salat berjamaah di sini. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah ini termasuk daripada apa? Dosa besar di dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, silakan antum bisa baca kitabnya Al-Kabair. Al-Imam Az-Zahabi menganggap seseorang yang meninggalkan salat berjamaah ini termasuk daripada dosa apa? Dosa yang besar, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Mengakhirkan salat di sini. Ini dianggap remeh oleh kita. Biasa aja kok. Ya kan? Benar enggak? Salat zuhur ini yang paling sering kita ini. Salat zuhur, salat asar, dan salat apa? Subuh ini. Berjamaah di masjid. Susah ini 2 salat ini. Apa kata Rasul? 2 salat yang berat bagi manusia. Asqalus salat alal munafiqin. 2 salat yang berat bagi orang munafik apa? Salatul subuh wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka mengetahui keagungan, kebesaran pahala yang Allah berikan pada salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwan, maka mereka pasti akan mendatangi salat isya dan subuh walaupun dalam keadaan mereka merangkak dari rumah. Tapi kita apa? Biasa saja. Menganggap ini remeh, sepele. Dan ini benar yang telah disabdakan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu kemerosotan apa? Umat Islam. Maka jangan salahkan Islam mundur atau hancur atau bahkan keterbelakangan karena ditinggal oleh siapa di sini? Umatnya. Kemudian dosa yang dianggap remeh yang ketiga oleh kaum muslimin adalah apa? Mereka meninggalkan dari membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang-orang yang malas, tidak pernah membaca Al-Quran seumur hidupnya, atau bahkan sekali-sekali dalam membaca Al-Quran, maka ada dua ancaman bagi mereka, yaitu hidupnya di dunia dalam keadaan apa? Susah, sempit, gelisah, dan nanti dibangkitkan di yaumul hisab dalam keadaan apa? Buta matanya. Janji Allah dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya lah apa? Kehidupan yang susah, sempit. Walaupun dia orang yang antum tahu, Masya Allah ya, orang yang dia punya kelebihan harta, tapi Allah sempitkan hatinya. Kemudian yang kedua apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan Allah bangkitkan dirinya dalam keadaan apa? Buta matanya, tidak bisa melihat. Ini ancaman bagi orang-orang yang apa? Yang meninggalkan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Semangat kita di masjid ini, kalau begitu nanti pulang dari masjid saya pasti akan baca Al-Quran. Tapi antum ingat, iblis, ya kan? Iblis tidak akan pernah tinggal diam dari apa? Memalingkan Bani Adam, anak Adam. Ini janjinya iblis kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata iblis? Qala fabi'izzatika la'aghwiyannahum jami'an illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis. Maka iblis berkata, ini Allah abadikan di dalam firman-Nya dalam surat Shad, ya, ayat yang ke-82 dan 83. Apa kata iblis? Demi keagungan kemuliaan Engkau wahai Allah, maka aku pasti akan memalingkan manusia semuanya, kata iblis, kecuali siapa? Kecuali dari hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Ini janjinya iblis. Jadi nggak usah heran kita, ikhwan ya, jamaah ya, nggak usah heran sepulang dari majlis ini lupa kita apa yang kita inginkan. Benar nggak? Niatnya kita ingin baca Al-Quran, sampai rumah jadi baca koran. Ya kan? Taib. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah al-ghish, curang. Ini biasa ini para pedagang. Dan ini jadi hal yang biasa bagi kita. Ini dianggap remeh oleh manusia dosa ini. Bukankah Rasul yang mulia telah mengkhabarkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Man ghashya falaysa minni." Barang siapa yang dia berbuat curang sedikit, maka dia bukan termasuk dari golonganku, kata Rasul. Curang. Apa kata Syekh? Lakin unzur ilan nasil yaum. Lihatlah kepada manusia pada zaman saat ini. Tajidu annal ghisya indahum ahwan min kasirin minal asya. Mereka mempermudah, menganggap rendah, menganggap remeh dari kebanyakan manusia terhadap perbuatan apa? Curang. Hal yang biasa. Bal inna ba'dahum, bahkan sebagian dari mereka, kaum muslimin ini ya, kita sedang bahas siapa? Kaum muslimin. Sebagian dari mereka, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, al-ghisyu minasyattara fil bai'i wasyira.
curang ini termasuk dari kelicikan di dalam jual beli. Anna hadza min babi al-hidq. Bahkan mereka menganggap curang adalah sesuatu yang membuat mereka mahir. Ini punya kelebihan. Ya kan? Jual beli mobil, kemudian motor. Ini udah hal yang biasa bagi mereka, bukan hal yang tabu. Jadi malah dianggap, wah keren. Punya kelebihan, mahir dalam membuat orang supaya mau terpengaruh dengan omongannya. Ini hal yang biasa bagi mereka. Dan bahkan mereka menganggap ini adalah suatu kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka. Ini curang ini. Ya. Ini banyak sekali hal seperti ini yang terjadi. Bukan masalah jual beli saja, masalah apa? Menyontek. Ini termasuk dari kis dan sebagainya. Kemudian yang kelima apa? Al-kadzib, dusta. Ini dosa-dusta ini dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Ana yakin, insyaallah taala kita semua kemarin dan kemarinnya lagi satu hari nggak pernah lepas dari apa? Bohong. Yakin ana insyaallah. Insyaallah kita pasti apa? Berbohong walaupun sekali, dua kali, tiga kali. Dan ini pada zamannya para sahabat ketika Rasul masih hidup, dosa dusta ini adalah dosa yang menghancurkan dirinya, menghancurkan agamanya. Apa kata Syekh? Wa huwa minal asya'il 'azimah fi ahdi sahabah. Bohong adalah perkara yang sangat membuat mereka takut di zamannya para sahabat. Fayarawnahu minal mubiqat, dan mereka menganggap apa? Dosa bohong termasuk dosa yang menghancurkan dirinya. Lakinna akan tapi inda katsir minan nas, pada zaman kita saat ini banyak dari manusia ya'uddu amran hayyinan. Mereka menganggap apa? Bohong adalah perkara yang enteng. Gampang, ya. Perkara yang keluar dari mulutnya aja langsung. Otomatis dia. Mau kemana? Lagi keluar padahal bohong dia. Atau enggak di WhatsApp. Akhi, ayo kita ketemuan nih. Di ini lagi OTW padahal lagi di kasur nih. Belum ngapa-ngapain dia, lagi di kasur, bilangnya OTW. Apa tuh OTW itu ya? Lagi jalan OTW itu. Ini hal yang biasa, lumrah ini. Padahal apa? Rasul sendiri yang mengatakan apa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan bohong dapat mengantarkan seorang kepada apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa dan maksiat dapat mengantarkan seseorang kepada neraka Allah. Wa innar rajula, dan seseorang la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, maka dia senantiasa berbohong, berdusta, maka Allah akan catat dirinya sebagai apa? Seorang pembohong. Dicap sama Allah langsung. Bukan sama orang, tapi Allah yang mencapnya. Pendusta. Ini dosa bohong. Dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir apa? Dosa yang dianggap remeh oleh manusia di sini, yaitu wanita yang dia memakai jilbab, ya kan? Memakai menutup auratnya, kerudung, tapi tangannya ini kelihatan. Kemudian kakinya juga terlihat. Tidak menggunakan kaus kaki. Ini dianggap remeh oleh kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur
ayat 31 menghabarkan, ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai Rasul, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukmin, kata Allah. Ini khitabnya kepada siapa? Wanita-wanita mukmin. Kalau mau beriman, ikuti aturan Allah. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabihinna. Maka hendaklah mereka apa? Menutup auratnya dengan jilbab yang mengulur dari atas sampai bawah. Boleh apa yang terlihat? Apa aja yang boleh terlihat? Wajah dan bagian telapak tangan saja. Jadi kalau sampai bagian tangan sini, kemudian bagian kaki lagi jemur, ya, lagi jemur pakaian, ataupun lagi beli di warung, gak pakai kaos kaki, terlihat tangannya, maka ini termasuk terbuka auratnya. Nah, ini dianggap remeh oleh kita, oleh sebagian dari kaum muslimin. Dan suami-suami atau yang mereka apa? Tidak menegur istri-istrinya dari perbuatan seperti itu, maka termasuk daripada perbuatan dayus, membiarkan keluarganya terjatuh pada sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum perhatikan di sini dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia di sini. Baik. Maka kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam pernah mengkhabarkan, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah adalah Rabb yang merasa cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah, an ya'tiyal mar'u, yaitu dengan apa? Seseorang mendatangi ma haramallahu alaihi, dengan apa yang Allah haramkan atasnya. Ini cemburunya Allah. Jadi kalau misalkan ada seorang mukmin muslim yang dia beribadah kepada Allah, kemudian dia melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah cemburu kepada orang tersebut. Di mana mereka tidak berusaha untuk apa? Untuk memperhatikan hak-haknya Allah, batasan-batasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang Allah larang baginya. Apa kata Allah? Atatuna al-fahisah, apakah kalian mendatangi perbuatan fahis, perbuatan yang keji, ma sabaqakum biha, atas apa yang telah kalian lakukan dahulu, min ahadin, dari salah seorang dari kalian, minal alamin. Ini kata Allah. Jadi Allah cemburu, ya, Allah cemburu kepada orang-orang yang apa? Yang mendatangi perbuatan dosa dan maksiat, padahal dirinya biasa berbuat kebaikan, berbuat amal-amal yang Allah cintai atasnya di sini. Maka dijelaskan oleh Syekh, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim menjaga batasan-batasan apa yang Allah tetapkan atas kita, menjaga hak-hak Allah, dan apa? Menjaga apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang atas kita. Maka disinilah Allah cinta kepada kita di sini. Taib.
Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Jadi ini ada kisah Israiliyat Bani Israel terhadap 3 orang. Ini kisahnya masyhur. Yang pertama, orang yang Allah berikan penyakit kusta. Yang kedua, Allah berikan penyakit botak kepalanya. Kemudian yang ketiga, Allah berikan penyakit buta. Ini 3 orang ini. Ini hidup pada zamannya Bani Israel. Rasul yang mulia bersabda, "Aradallahu ayyubtaliyahum faba'asa ilaihim malakan." Maka Allah ingin menguji mereka bertiga ini. Kemudian Allah utus malaikat kepada mereka. Fa'atal abras faqala. Kemudian malaikat berubah wujud menjadi manusia, mendatangi orang yang punya penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian berkata malaikat tersebut, "Ayu syai'in ahabbu ilaik?" Apa yang paling kamu sukai? Apa kata orang yang punya penyakit kusta? Launun hasanun wa jildun hasan. Aku pengen punya warna kulit yang bersih dan warna yang cerah. Ini yang pertama. Kemudian orang tersebut mengatakan, wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nas. Dan aku ingin hilangnya penyakit yang ada pada diriku ini, di mana orang jijik padaku, yaitu pada kulitku ini. Kemudian malaikat tersebut mengusapnya, seketika hilang penyakitnya. Hilang penyakit kustanya. Kemudian malaikat tersebut bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kamu cintai, yang kamu ingin miliki? Maka orang yang punya penyakit kusta tersebut setelah menjadi orang yang tampan, orang yang bersih kulitnya, dia minta 1 ekor unta yang gemuk, dikasih sama malaikat tersebut. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, barakallahu fik, semoga Allah memberkahi dirimu. Kedua, malaikat mendatangi siapa? Orang yang kepalanya botak. Sama, ditanyakan, apa yang kamu sukai? Dia ingin rambutnya tumbuh, hilang manusia supaya tidak jijik pada dirinya. Sama seperti apa yang ditanyakan oleh orang yang pertama. Ditanya, apa yang kamu inginkan dari harta? Maka dia ingin apa? Orang yang kedua ini ingin sapi yang gemuk. Maka diberikanlah sapi yang gemuk. Kemudian yang ketiga mendatangi orang yang buta ini. Sama halnya dengan mendatangi orang yang pertama dan kedua. Ditanyakan, apa yang kamu sukai? Saya ingin Allah mengembalikan kedua mata saya. Maka dikembalikanlah kedua matanya. Dan harta apa yang engkau inginkan? Maka dia menjawab, saya ingin apa? Kambing yang gemuk. Maka ketiga orang tersebut Allah kasih keutamaan dengan 1 ekor unta, maka bertambah banyaklah untanya, menjadi ratusan bahkan ribuan. Kemudian sapinya juga orang yang kedua, orang yang botak. Kemudian kambingnya orang yang ketiga sama. Disinilah ujian Allah. Allah uji orang yang pertama, orang yang punya penyakit kusta tadi. Sudah ganteng dia, sudah bersih kulitnya. Kemudian datang orang yang sama persis dengan keadaan dia waktu pertama kali. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, inni rajulun miskin, aku adalah orang miskin. Qad in qata'at biyal jibalu fi safari,
yang diriku kehabisan bekal di perjalananku, kata malaikat tersebut. Maka tidak ada yang bisa menolong pada hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Jadi malaikat itu apa? Menguji orang yang pertama, orang yang punya penyakit kusta, dengan meminta sedikit belas kasihan. Dan aku tahu, kata malaikat, engkau adalah orang yang Allah berikan kulit yang bersih, warna kulit yang indah, maka aku minta kepadamu sedikit hartamu. Apa kata orang tersebut? Al-huququ katsiratun. Antum perhatikan di sini. Orang yang kusta, yang Allah berikan nikmat, hilang penyakitnya dan hilang rasa jijik manusia atasnya, kemudian sudah Allah kasih onta yang banyak, malaikat tersebut mengujinya dengan meminta sedikit. Orang ini mengatakan, al-huququ katsir. Banyak pengeluaran saya, katanya. Pengeluaran saya sudah banyak, udah enggak butuh lagi. Dah, sana pergi, katanya. Ya. Faqala, kemudian malaikat tersebut marah. Ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenal engkau. Alam takun abros, bukankah dahulu engkau adalah orang yang apa? Yang memiliki penyakit kulit ini, dan orang jijik atas dirimu, kata malaikat. Dan kau adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Faqala, kemudian orang tersebut yang pertama mengatakan, bohong dia. Innama uristu hadzal mal kabiron an kabirin. Sesungguhnya hartaku ini semuanya diwariskan dari nenek moyangku, dari bapak-bapakku yang dulu. Warisan. Maka malaikat tersebut mendoakan, fa in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berbohong, semoga Allah membalikan kondisimu seperti keadaan semula lagi. Ini doanya malaikat. Malaikat datang kepada orang yang botak sama, ditanyakan dalam keadaan yang sama dan seperti kondisi orang yang pertama. Kemudian malaikat minta kepada orang yang botak, jawabannya juga sama. Al-huququ katsirah. Banyak pengeluaran yang sudah dikeluarkan olehku. Ya. Begitu pula sama yang telah dikatakan oleh malaikat. Kalau engkau berdusta, semoga Allah apa? Membalikan kondisimu seperti keadaan semula. Maka ketika malaikat datang kepada orang yang buta, dan Allah sembuhkan matanya, ketika malaikat tersebut meminta, apa kata orang yang buta tersebut? Khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil, terserahmu. Dan biarkan apa yang engkau tidak butuhkan. Ini orang yang buta ini, Masya Allah ya. Orangnya rendah hati, orangnya jujur, kemudian tawadhu, kemudian orangnya dermawan. Dia tahu dulu dia apa? Orang miskin, orang yang enggak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih titip harta, ada pengemis yang seperti dirinya dulu buta, maka disuruh ambil. Apa kata malaikat tersebut? Fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Maka demi Allah, pada saat ini aku tidak akan mengganggumu lagi dari apa yang telah Allah berikan atasmu. Kemudian malaikat tersebut mendoakan apa? Amsik malak fa innama ubtulikum. Pegang hartamu. Sesungguhnya kalian telah apa? Telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu anka, dan Allah telah ridho kepada engkau. Wa sakhita ala ma sahibaik, dan Allah murka
kepada dua orang sahabatmu, yaitu apa? Orang yang kusta dan orang yang kepalanya botak di sini. Jadi kesimpulannya bagaimana ikhwan? Kesimpulannya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat di mana kita dahulu adalah orang-orang yang tidak mampu, kemudian Allah berikan kita nikmat, maka hendaklah kita mengingat apa yang dahulu Allah titipkan atas diri kita. Ada hak orang lain di dalam harta yang kita miliki di sini. Ya, jadi jangan kita merasa harta yang kita miliki adalah harta dari jerih payah kita, dari usaha kita, dan dari kesuksesan yang kita dapati. Bukan. Semuanya atas Allah yang mempermudah kita menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang Allah mudahkan rizki kita. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun diri kita menjadi hambanya yang cinta kepada kebenaran dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Baik, pada jamaah ada yang mau bertanyakan menyangkut masalah dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia? Terima kasih paparannya Ustaz. Mengenai yang pertama ya, mengenai kita percaya ramalan atau pergi ke dukun. Saat ini kan musim hujan. Kemarin diprediksi sampai tanggal 23 katanya akan ada banjir rob dan lain sebagainya. Terus kemudian ada topan Nina, topan macam-macam itu. Kita diminta waspada dan sebagainya. Iya. Baik menyediakan kalau misalkan mau ada hujan atau apa, kita suruh mempersiapkan diri. Termasuk juga jika terjadi banjir dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kita mempercayai itu sama dengan yang disebutkan tadi atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fiikum. Ya, kita mempercayai ramalan-ramalan BMKG bahasa kita ya. Orang-orang yang Allah berikan kelebihan dalam masalah hal tersebut, apakah sama dengan mempercayai dukun, paranormal dan sebagainya? Maka ini tidak. Ini tidak sama. Dan kita dibolehkan mempercayai mereka. Tapi ingat, ikhwan, kita boleh mempercayai mereka. Tapi kita tidak boleh mengaitkan turunnya hujan itu pasti bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret dan seterusnya atau yang lainnya. Tidak boleh kita kaitkan. Karena yang menurunkan hujan itu siapa? Allah, bukan bulan. Sekali lagi, yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan. Itu hanya prediksi manusia saja. Boleh kita mempercayainya. Boleh kita siap-siap. Ya, kemudian boleh kita bersiap-siap dari hal-hal yang telah dijelaskan oleh badan meteorologi tersebut. Misalkan akan terjadi badai tornado, kemudian topan, kemudian hujan akan berkepanjangan sampai bulan Maret dan seterusnya. Tapi jangan kita kaitkan di sini permasalahannya. Kalau kita mengaitkan, contohnya ada seseorang yang
dia mengatakan pasti turun hujan pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Ini berarti apa? Ini mengaitkan turunnya hujan. Tidak boleh. Antum paham Pak maksudnya? Paham tidak? Belum paham? Tape. Kita boleh percaya dengan omongan prediksi badan meteorologi, boleh kita mempercayainya. Akan tapi apa? Kita tidak boleh mengaitkan di sini. Turunnya hujan itu pasti pada bulan tersebut. Paham ya? Jadi kalau kita mengaitkan di sini berarti udah beda lagi. Misalkan begini Ustaz. Kan ada ramalan harian ya, perkiraan cuaca bukan ramalan, perkiraan cuaca harian. Iya. Nanti akan turun hujan di jam sekian gitu. Itu sama apa enggak Ustaz? Nanti akan turun hujan di jam sekian. Kita boleh percaya. Faham? Percaya boleh. Percaya. Tapi kita tidak boleh mengaitkan pasti. Pasti nanti turun hujan jam 10 misalnya. Pasti. Turun hujan jam 10. Padahal apa? Yang menurunkan hujan itu Allah. Bisa jadi nanti jam 10 enggak hujan. Paham maksudnya di sini? Itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang. Jadi apa? Mengaitkan sesuatu kejadian kepada alam bukan kepada Allah. Itu yang tidak boleh di sini. Kita boleh percaya saja. Percaya. Ramalan-ramalan atau prediksi dari orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Bisa mengukur bintang dan sebagainya itu boleh. Boleh silakan. Siap-siap boleh kita bawa payung. Boleh gak apa-apa. Membawa payung gak apa-apa. Bawa mantel, jas hujan dan sebagainya boleh. Bersiap. Tapi kita katakan pasti jam 10 nanti hujan, itu yang tidak boleh. Ya. Kita katakan pasti jam 10 hujan, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan itu Allah, bukan apa yang telah diprediksikan oleh orang, oleh manusia. Hal tersebut. Itu yang menjadi titik poin kita dalam akidah dan tauhid kita. Seperti itu. Taib. Ya. Seperti itu. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Sudah Pak Haji. Nah, ini ada yang nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan di TV, di media, di Facebook, di YouTube itu banyak iklan. Iklan itu kebanyakan dusta atau curang. Kita mempercayai itu termasuk dusta dan curang gitu. Itu aja pertanyaan saya. Mempercaya apa tuh? Kayak iklan sabun cuci itu memutihkan baju, ternyata kan tidak. Nah kita mempercayainya itu termasuk kita juga dusta atau curang. Kan banyak nih iklan-iklannya. Iya. Menarik sekali di. Iya. Ada sabun mandi misalnya, mereknya Batu Giok. Sekali pakai langsung seperti kaca. Ya. Wah, ini bagus nih. Terus kita percaya. Kalau kita percaya itu berarti kita jahil, bahlul kita ya. Masa ada sabun Batu Giok sekali pakai langsung putih kayak kaca? Itu bukan termasuk kita dusta, enggak? Ya, kita bukan termasuk dusta dengan hal ini. Antum paham enggak? Tapi kita ini enggak tahu ilmunya, jahil, bahlul dalam bahasa Betawinya. Udah tahu enggak akan mungkin ada sabun ya Batu Giok yang dipakai langsung putih cerah kayak kaca, itu enggak akan mungkin. Tutup nanti tokonya kalau sekali pakai orang putih kulitnya seperti itu. Ya itu bukan termasuk dari dusta kita, enggak. Seperti itu ya. Ketipu berarti antum itu bahasanya. Bukan antum termasuk orang-orang yang berdusta, enggak. Tat, ini aja Tat sekali biar ramai Tat. Kalau yang jualan itu Tat biasa kita lihat di
ya di pinggir-pinggir jalan ya. Sekilo sekian rupiah gitu Tad. Sekilo sekian, begitu datang ke situ Tad, yang sono katanya. Yang itu gimana Tad? Itu dusta juga. Itu termasuk bohong itu ya. Banyak sekali itu. Ya. Apa? Mangga sekilo 15.000. Ditanya, ini benar mangga sekilo 15.000? Maksudnya ini Pak, yang kecil-kecil ini. Itu bohong, itu nggak boleh ya. Termasuk bohong itu, termasuk dusta itu. Dan itu termasuk ghish, 2 dosa itu dia dapat tuh. Dan nipu, kemudian apa? Kemudian bohong lagi dia. Ya, sekilo 15.000. Orang udah pada datang itu, mau beli mangga. Ternyata mangga yang masih kecil-kecil itu yang 15.000 itu. Kalau yang ini berapa Pak? Ini 25.000, 30.000. Nah, kalau antum bilang loh, ini besar ini Pak tulisannya. Lah kalau saya mau kayak gini saya rugi dong. Nah, kan pinter dia. Tapi ada juga yang nggak nipu Tad. Misalnya 15.000, cuman dia tulis setengah kilonya tuh kecil tadi. Nggak taunya itu 30.000 segitu. Ada juga. Itu berarti antum ketipu ya. Ketipu itu ya. Tapi kan nggak bohong dia tadi. Ya, ada lagi tanya yang ramen aja banyak yang tidur. Masya Allah. Ada lagi Bapak, silakan kalau ada yang bertanya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, izin bertanya. Saya masih belum paham terkait mendatangi dukun di zaman modern tuh. Kan kadang kan ada misalkan di grup ada yang ternyata nge-share zodiak itu kan terlanjur baca atau gimana, itu kan gimana, apakah termasuk mendatangi juga atau gimana? Terus satu lagi, kan dalam ekonomi juga ada yang namanya teknik marketing gitu. Itu hukum teknik marketing gimana itu? Boleh tidak? Ya, terima kasih. Mendatangi dukun itu misalkan pada saat ini kan udah nggak usah ke rumahnya kita. Cukup kita buka internet, banyak selebaran di WhatsApp, kemudian di Facebook itu banyak tentang zodiak ataupun yang lainnya. Kemudian kita terlanjur baca misalnya, terlanjur membaca itu sama saja kita mendatangi dukun. Ini para ulama sepakat pada zaman saat ini. Terlanjur kan terlanjur ya. Terlanjur baca. Tapi kalau antum belum tahu hukumnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? At-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat dapat menghapus dosa yang lalu. Misalkan kemarin Ustadz saya terlanjur Ustadz baca ini, berarti 40 hari sholat saya nggak diterima Ustadz. Kalau antum kita bertobat berarti apa? Allah menerima. Yang menerima sholat kita lagi. Itu yang nggak bertobat itu maksudnya. Yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana solusinya Ustadz? Solusinya kalau antum lihat ada orang yang ngomong dia di TV. Ngomong di TV tentang masalah gaib yang akan datang, atau dia meramalkan sesuatu dengan ramalan-ramalan, langsung antum skip aja. Itu caranya. Kalau di ini TV-nya dimatiin atau diganti. Ya. Seperti itu caranya. Jadi antum skip aja. Kalau di Facebook, Twitter, Instagram jangan dibaca. Jangan dibaca. Tapi kalau udah terlanjur ya bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi itu pertanyaannya masalah teknik marketing itu kan pasti ada hiperbolanya gitu bahasanya supaya orang percaya kan, itu teknik marketing tadi mungkin bertanya. Itu kira-kira gimana tadi? Teknik marketing dari Badan Meteorologi, ya. Bukan menjual barang atau apa? Oh, menjual barang. Atau apa aja yang penting teknik marketing kan, teknik penjual barang ya. Teknik penjualan kan maksudnya gitu kan. Ya, itu kan pasti ada hal-hal yang harus orang percaya gitu produknya. Teknik marketing di situ kalau misalkan tidak ada unsur kebohongan atau kedustaan, ya silakan antum pakai. Karena antum harus ketahui hukum asal muamalah sama manusia, hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Enggak ada halangan, enggak ada yang diharamkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan, yaitu hukum asalnya dari muamalah jual beli. Itu hukumnya mubah. Ya. Antum pakai teknik marketing,
dengan cara apa terserah antum, mendatangi orang atau mengajak orang dan sebagainya, atau misalkan dengan tadi tulisan sekilo 15.000 atau enggak sekilonya antum tulis kecil, bener gak? 1 kilonya antum tulis kecil banget, 15.000 antum tulis besar, boleh enggak? Ya silakan, tuh enggak ada masalah itu. Ya, sekilonya antum tulis kecil, pas datang, nah, berarti kan dia yang salah. Dia nggak nanya, bener nggak? Coba kalau dia nanya, kalau misalkan dia nanya kemudian dia berbohong baru seperti itu, ya. Atau antum menjual beli mobil, antum jelaskan secara apa adanya. Tapi takutnya kalau apa adanya ntar nggak mau beli dia. Yang beli itu, bannya baru pecah, knalpotnya baru nggak jadi beli dia. Baru turun mesin gitu, gimana? Waduh, kalau seperti itu, kalau seperti itu ya itu udah menyelisihi syariat ya, dengan perempuan kemudian pakaiannya telanjang, bahkan kalau yang pakai jilbab besar aja itu nggak boleh seperti itu. Tapi Anda nggak berani berfatwa seperti ini. Antum tanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia bagaimana hukumnya. Insya Allah dibolehkan oleh mereka, insya Allah. Anda yakin? Oleh mereka ya, Majelis Ulama Indonesia. Baik, mungkin waktunya sudah surut. Jazakumullah khairan. Panjang. Ditutup saja tuh. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi diri kita dan memberikan keberkahan kepada umur kita, kemudian kepada harta kita, keluarga kita dan amalan-amalan kita, dan semoga Allah matikan kita di dalam keadaan husnul khatimah dan menempatkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadanallahu ila siratal mustaqim. Kita tutup pertemuan kita dengan kalimat subhanakum wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.